Selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kita rindu mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan sebelum kita melangkah, sebelum kita beraktivitas. Karena sekali lagi kita percaya firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi firman Tuhan ada kuasa. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, saya mengajak setiap kita satu hati berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya ada kebaikan Tuhan di hari ini, ada berkat Tuhan di hari ini, ada kasih sayang-Mu di hari ini bagi setiap kami. Kami berdoa, urapi hamba-Mu agar yang disampaikan adalah kuasa berkat dari kerajaan surga. Kami yang mendengar juga menerima kuasa dan berkat dari kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, yuk kita baca dari Kejadian 50 ayat 20, kisah Yusuf. Saya percaya saudara pasti tidak asing dengan kisah ini. Ayat ini pasti nggak asing buat saudara. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika Yusuf berjumpa dengan kakak-kakaknya menjadi takut karena kakak-kakaknya yang telah memperlakukan Yusuf dengan tidak adil, membuang dia ke sumur, mengambil jubahnya, bahkan menjual dia ke Mesir sebagai budak. Tapi Yusuf berkata, jangan khawatir. Yusuf mengajar kepada kakak-kakaknya, jangan khawatir, selama engkau berharap kepada Tuhan, selama engkau punya hubungan dengan Tuhan, selama engkau bergaul dengan Tuhan, tidak ada hal yang bisa merugikanmu. Yusuf sedang mengajarkan kepada kakak-kakaknya, perbuatan jahatmu tidak pernah sanggup, tidak pernah bisa untuk membuat aku jadi rugi, karena aku punya hubungan sama Tuhan. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuat jadi skenario untuk memelihara aku dan aku jadi berkat bagi keluargaku. Yusuf sedang mengajar kepada kakak-kakaknya bahwa perlu punya hubungan sama Tuhan, bahwa perlu memiliki hubungan dengan kerajaan surga, karena kerajaan surga ketika orang berbuat jahat kepada kita dan kita tetap mengandalkan Tuhan, kerajaan surga bisa membuat kejahatan orang justru menjadi skenario yang berakhir dengan cerita yang indah di setiap bab kehidupan kita. Jadi saya memberi nama kebaikan Tuhan selalu menemukan cara di dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan menemukan cara untuk membuat cerita hidup kita berakhir dengan baik. Hari ini saya percaya firman Tuhan mengingatkan kita, setiap kita yang mungkin menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi cobaan. Hari ini kita percaya setiap masalah, setiap tantangan, setiap cobaan, bahkan perlakuan buruk orang, omongan negatif orang, selama kita bergaul dengan Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, hal-hal itu tidak akan pernah sanggup untuk merugikan kita. Justru hal-hal itu akan dibuat oleh Tuhan untuk memberi kebaikannya, menemukan cara untuk menulis akhir cerita di setiap bab perjalanan hidup kita, ujungnya indah, happy ending. Roma 8 ayat 28 katakan, Tuhan, dalam New King James Version dikatakan, Tuhan menyebabkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan menyebabkan masalah, tantangan, disuruh Tuhan untuk bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Paulus ditangkap, dipenjara, tapi Alkitab mencatat apa yang terjadi pada Paulus justru menyebabkan kemajuan Injil. Orang berpikir tangkap Paulus supaya Injil tidak tersebar. Justru di dalam penjara Tuhan punya waktu banyak
untuk memberi ide, ilham, hikmat. Paulus menulis lebih banyak sehingga Injil hari ini kita baca dari tulisan Paulus 2/3 perjanjian baru. Paulus yang menulis. Hal buruk, kejahatan orang, masalah, tantangan justru bukan sedang ngerjain kita. Hal buruk, masalah, tantangan, sakit, penyakit ketika kita mengandalkan Tuhan justru disuruh Tuhan untuk bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi saya rindu setiap kita mengerti bahwa kehidupan ini bukan sedang mengerjai kita. Kehidupan ini sedang bekerja untuk kita. Selama kita memiliki pergaulan, hubungan dengan Tuhan. Jadi hari ini saya percaya mungkin ada tantangan. Selama kita hidup nggak ada tantangan. Mungkin ada masalah, ada urusan yang sedang kita hadapi. Tapi Tuhan pagi ini sedang menyemangatimu. Ayo pergi keluar rumah dengan harapan bahwa kebaikan Tuhan akan menemukan cara. Cara apa? Cara untuk kita melihat jawaban ujung cerita dari tantangan masalah yang kita lihat. Happy ending. Tidak pernah bad ending. Karena saudara tahu penulis cerita novel yang dapat hadiah, yang dapat penghargaan, tidak pernah menulis ada tragedi, kemudian berakhir udah selesai tragedi. Ada tragedi, ada masalah, happy ending. Tuhan kita sanggup membuat segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita akan lihat di ujung cerita masalah, ujung cerita tantangan, ujung cerita perlakuan buruk orang, omongan negatif orang, ujung ceritanya ketika kita bersama Tuhan. Happy ending. Happy ending. Happy ending. Saya percaya Tuhan sedang menguatkanmu. Untuk masalah penyakitmu ada happy ending dari Tuhan. Untuk masalah keuanganmu ada happy ending dari Tuhan. Untuk masalah anak-anakmu yang mungkin hari ini salah bergaul, ketika engkau datang pada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, ada happy ending untuk anak-anakmu. Ada hal baik untuk hidup kita. Maju dalam Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan sedang menguatkan. Tuhan sedang meneguhkan janjinya bagimu. Kebaikan Tuhan akan menemukan cara. Saya ulang, kebaikan Tuhan akan menemukan cara untuk engkau melihat kebaikannya jadi nyata. Dimanapun kau berada hari ini, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dimanapun kau berada hari ini, mulai naikkan syukur dan katakan terima kasih kepada Tuhan. Kalau engkau bisa tutup matamu dan angkat tanganmu dan bilang terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, terima kasih Engkau menguatkanku. Sama seperti yang terjadi kepada Yusuf, perlakuan buruk kakak-kakaknya justru diubah Tuhan menjadi kebaikan. Hal-hal buruk yang sedang kami hadapi, kami percaya bisa diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan tidak pernah kehabisan cara, Tuhan tidak pernah kehabisan ide. Mari setiap kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyaksikan program Morning with the Word pagi hari ini, tutup matamu, angkat tanganmu. Saya mau doa buat setiap pribadi yang mungkin sedang menyaksikan, yang mungkin sedang meluangkan waktu untuk mendengar program ini. Kebaikan Tuhan akan menemukan cara untukmu, akan menemukan cara untuk penyakit yang sedang kau hadapi, menemukan cara untuk masalah keuangan yang kau hadapi. Hamba berdoa dimanapun umatmu berada, ada urapan mengalir, ada berkat mengalir. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat biar kelegaan datang dari surga pagi hari ini. Biar umat-Mu melangkah keluar rumah, pergi kemana mereka pergi hari ini, pergi dengan harapan, dengan iman. Ada kebaikan Tuhan yang akan menemukan cara, jalan keluar, berkat yang terindah yang Tuhan sudah siapkan bahkan bayar di kayu salib. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah doa, kita sudah dengar firman, juga kita sudah mengakhirinya dengan meminta urapan baru. Saya percaya urapan baru ada di hidupmu. Urapan untuk hari ini kita akan melangkah bukan dengan urapan yang kemarin, urapan yang lama, urapan yang baru.
Jika saudara diberkati dengan program Morning with the Word, share ke temanmu, share ke WhatsApp, share ke media sosialmu. Bagikan agar bukan hanya engkau yang diberkati, tapi lebih banyak orang diberkati. Selamat pagi, God bless you, see you.